Shalom, selamat datang di acara Supranatural Doctor dengan saya Dr. Rianto Sinaga. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kami bisa sampai saat ini melakukan bagian kami dengan merekam video Revival Fire City. Dan kami juga berterima kasih kepada Anda semua yang tetap setia mendukung kami untuk melihat terus channel kami di Revival Fire City ini. Apakah Anda sudah menonton episode-episode sebelumnya? Bila belum, maka Anda dapat mengklik link description di bawah video ini. Dan kami mengajak Anda untuk men-share video-video kami supaya sebanyak mungkin orang dapat mendengar dan mengerti dan merasakan dan mendapat berkat akan revelation terbaru yang kami dapatkan ini. Pada hari ini, kita akan belajar dan kita akan mengerti tentang kode keluaran, yaitu 4 hal yang akan dialami gereja Tuhan masa-masa ini. Hari ini saya akan membagikan pesan yang sangat menguatkan setiap kita, dan ini juga adalah 4 hal yang akan dialami oleh gereja Tuhan berdasarkan kitab Keluaran. Kenapa kita akan membahas kembali mengenai sejarah daripada bangsa Israel? Karena apa yang dialami oleh bangsa Israel akan dialami oleh gereja Tuhan dan akan kita alami. Ada tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 1-2. Mari kita baca saudara-saudara. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan di dalam laut. Dari sini kita dapat pengertian bahwa yang dimaksud dengan awan memiliki pengertian dibaptis oleh Roh Kudus yang datang dari surga. Juga mengenai laut. Laut memiliki pengertian baptisan air dan kita menerima perjanjian dengan Tuhan. Dan kemudian saudara-saudara, di ayat-ayat selanjutnya kita dapat melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel bersama Tuhan. Namun yang paling penting kita bahas adalah kita bisa dapat baca di 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Hati-hati saudara, jangan sampai kita melakukan kejahatan di mata Tuhan seperti ditulis pada 1 Korintus 10 ayat 6-10. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan kita, jangan sampai itu terjadi pada setiap kita. Perjanjian lama adalah pola yang akan memperingatkan kita untuk terjadi di masa depan. Sejarah kitab Keluaran menunjukkan bagaimana bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, bagaimana darah anak domba yang diberi di tiang pintu pada rumah-rumah bangsa Israel, bagaimana darah anak domba itu yang meluputkan mereka dari malaikat maut. Dan Tuhan memisahkan bangsa Israel dengan orang Mesir. Setelah itu orang Israel dapat keluar dari Mesir, saudara-saudara. Di sini dikatakan bahwa mereka departure from Egypt. Sama saudara-saudara yang akan terjadi pada akhir zaman ini. Sebelum rapture nanti, kita akan mengalami kisah yang sama dengan kitab Keluaran. Ini adalah musimnya gereja-gereja Tuhan atau kita keluar dari Mesir. Maksudnya apa? Yaitu Mesir memperlambangkan kontrol daripada setan. Dan kemudian kita akan masuk kepada tanah perjanjiannya. Dan kita mewarisi setiap apa yang Tuhan wariskan kepada kita. Dan kita akan hidup dalam berkemenangan. Jadi saudara-saudara, saya akan menjelaskan mengenai hukum pemisahan. Ketika kita membaca perumpamaan-perumpamaan tentang Tuhan Yesus di perjanjian baru, maka kita akan melihat
bahwa semua berbicara tentang pemisahan. Artinya akan ada pemisahan di akhir zaman ini. Di dalam Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30, di sini dapat kita lihat terdapat pemisahan gandum dengan ilalang. Juga pada Matius 25 ayat 1 sampai 13, di sini juga kita dapat baca bahwa ada pemisahan antara gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Saudara-saudara, di akhir zaman ini Tuhan akan mengadakan pemisahan. Kita dapat baca di Keluaran 8 ayat 22 dan 23. Mari kita baca. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosyen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mukjizat ini akan terjadi. Juga pada kitab Keluaran 9 ayat 4 sampai 6. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Ini adalah sebagian dari firman Tuhan mengenai pemisahan. Pemisahan antara bangsa Israel dan bangsa Mesir. Dan saudara-saudara, masih banyak lagi firman Tuhan di Perjanjian Baru yang mengabarkan tentang pemisahan antara orang benar dan orang tidak benar. Saudara-saudara, kenapa saya membagikan hal ini? Karena ini penting untuk kita mengetahuinya. Kita harus mengetahui perjalanan gereja Tuhan dari padang gurun ke tanah perjanjian. Karena pada kitab Keluaran ini merupakan gambaran gereja di masa depan. Oleh sebab itu saudara-saudara, ada 4 hal yang terjadi pada bangsa Israel di kitab Keluaran ini yang akan terulang dan terjadi pada gereja Tuhan di masa ini. Perhatikan baik-baik. Di akhir zaman akan ada remnant, saudara-saudara. Apa itu remnant? Remnant adalah orang-orang yang tersisa setelah mengalami pemisahan dari Tuhan. Lalu, apa saja yang ada pada remnant? Yang Tuhan pisahkan yang terjadi pada remnant, maka kita akan pelajari. Yang pertama adalah ada pewahyuan tentang kuasa darah Tuhan Yesus. Ini adalah poin pertama dan yang utama. Saat bangsa Israel keluar dari Mesir, maka ada darah anak domba yang meluputkan mereka keluar dari Mesir. Oleh karena itu saudara-saudara, poin pertama adalah kita harus memiliki sebelum rapture adalah memiliki iman atas pewahyuan darah anak domba. Ketika kita membicarakan mengenai pewahyuan darah, kita sedang memahami tentang penebusan dosa, tentang kemenangan, kelepasan, dan lain-lain. Firman Tuhan pada Wahyu 12 ayat 11, mari kita baca. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ini adalah hal penting. Kita diselamatkan karena darah. Kita ditebus, kita dimurnikan, kita dilepaskan, kita disembuhkan karena darah daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kuncinya dari kita keluar dari Firaun dan sistem pemerintahan iblis adalah
kuasa dari darah Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, adalah pewahyuan tentang kesembuhan. Saudara-saudara, banyak belakangan ini, akhir-akhir ini kita lihat bahwa banyak orang dikuasai dan juga banyak orang meninggal sebelum waktunya. Dan hal ini mengajarkan kita untuk kita melatih iman kita untuk kesembuhan. Saya percaya ini adalah kehendak Tuhan untuk kita sembuh, untuk kita mengalami tanda-tanda mukjizat. Kita dapat baca di dalam firman Tuhan di Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudara, pada Yesaya 53 ayat 5 ini tergandung nubuatan dan penggenapan dalam ayat tersebut. Dan ini digenapi di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa kesembuhan itu adalah janji daripada Tuhan. Bukan berarti kita tidak mengusahakannya, tetapi seperti keselamatan, kita juga harus percaya dan mengakui. Juga kesembuhan itu harus kita minta dan kita mencari Tuhan dan menerima kesembuhan itu. Oleh karena itu saudara-saudara, kita minta kesembuhan itu. Kita cari wajah Tuhan supaya kita menerima kesembuhan itu. Dan yang ketiga adalah pewahyuan mengenai pemindahan kekayaan. Kita baca di dalam Mazmur 105 ayat 37. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas di antara suku-suku mereka. Tidak ada yang tergelincir. Saudara-saudara, miliki iman atas ini. Terima dengan iman bahwa kita memiliki pemindahan kekayaan. Tuhan adalah Tuhan yang memberkati kita anak-anaknya, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati engkau, saya, dan keturunanmu dan keturunan saya. Tuhan menyediakan emas dan perak, juga batu-batu berharga untuk bangsa Israel, supaya mereka dapat membangun kemah-kemah mereka. Di padang gurun, juga saudara-saudara, batu-batu ini dipakai oleh imam-imam. Jadi ingat saudara-saudara bahwa Tuhan memberkati kita, memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat untuk kemuliaan kerajaan Tuhan. Yang keempat, pewahyuan bring your bones home. Bring your bones home. Kita baca di Kejadian 50 ayat 25. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Dan saat itu di dalam kitab Keluaran, maka Musa yang menggenapi daripada nubuatan ini. Kita baca di Keluaran 13 ayat 19. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Mesir adalah tempat daripada Yusuf menderita. Namun
Tuhan membawa kembali Yusuf kepada tempat di mana dia harus berada. Dan kemudian Tuhan memulihkan apa yang hancur di masa lalu. Lalu apa artinya ini pada saat-saat sekarang ini, saudara-saudara? Mungkin di antara kamu ada orang-orang atau anggota keluargamu yang jauh dari Tuhan. Orang-orang yang se-DNA denganmu, orang-orang yang membawa namamu, orang-orang bagian dari keluargamu yang jauh dari Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku akan membawa mereka kembali. Jadi Tuhan akan membawa keluarga kita untuk mendekat kembali kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, Tuhan akan memisahkan pada akhir zaman ini, akan ada remnant, yaitu orang yang Tuhan pisahkan. Dan apa saja yang ada pada mereka, yaitu yang pertama ada pewahyuan dari kuasa darah Tuhan Yesus. Yang kedua ada pewahyuan kesembuhan. Yang ketiga adalah ada pewahyuan pemisahan, pemindahan kekayaan, saudara-saudara. Yang keempat adalah pewahyuan bring your bone back home. Apakah saudara-saudara semua percaya bahwa 4 hal ini akan terjadi di dalam hidup kita? Kalau kau sepakat dan percaya, maka kau akan melihat pemulihan besar-besaran akan terjadi di dalam hidupmu, juga di dalam hidup saya. Tuhan akan menuntun kita keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian kita. Seluruh hidup kita dan generasi kita akan dipenuhi berkat yang berlimpah-limpah. Dan saudara-saudara, kita sudah sampai di penghujung acara ini. Dan bila Anda mempunyai pengalaman supranatural, atau Anda ingin berkonsultasi, atau Anda ingin menceritakan cerita supranatural Anda dapat menghubungi kami di WA chat nomor 0878 8085 3523. Sekali lagi 0878 8085 3523. Dan saudara-saudara, jangan lupa share, like, dan share video ini supaya Anda menjadi orang yang pertama mendengar berita-berita surgawi. Dan juga akan banyak orang bergabung dengan kita di dalam program Supranatural Doctor ini. Juga subscribe dan tekan lonceng supaya Anda mendapatkan menjadi yang terdepan, mendapatkan kabar terkini tentang kerajaan Tuhan. Dan akhir kata, saya Dr. Rianto Sinaga meyakinkan Anda bahwa di dalam Yesus keajaiban adalah sebuah kepastian.